Halo Kondong, sekarang nih kita akan bahas mengenai sejarah pandemi paling mematikan di dunia, Black Death. Nah, yang pertama nih penamaan. Kejadian awal di Eropa awalnya disebut sebagai mortalitas besar oleh para penulis kontemporer. Nama maut hitam umumnya dianggap berasal dari gejala khas dari penyakit ini yang disebut akral necrosis, di mana kulit penderita menjadi penghitam karena pendarahan subdermal. Catatan sejarah telah membuat sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa maut hitam adalah suatu serangan wabah bubonik yang disebabkan bakteri Yersinia pestis dan disebarkan oleh lalat dengan bantuan hewan seperti tikus rumah atau disebut dengan ratus. Walaupun ada juga kalangan yang menyaksikan kebenaran hal ini. Sejarah yang pertama nih, selama ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi, namun ketika orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satunya, teori yang paling tua adalah bahwa maut hitam berasal dari dataran stepa di Asia Tengah. Darah-darah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra, dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak di provinsi Hubei, Cina. Pada tahun 1334, maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kava yang berada di Crimea pada tahun 1347. Antara 1346 dan 1350, lebih dari sepertiga penduduk Eropa tewas oleh wabah pes atau disebut dengan Black Death. Cara penyebaran. Wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes, berasal dari pembekakan kelenjar getah bening, disebut juga dengan bubo, yang muncul di leher korban, ketiak ataupun pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, dimulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan ini, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup 1 minggu pada korban. Penyebaran wabah pes bermula dari serangga, umumnya kutu, yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat termasuk diantaranya tikus dan marmot yang terinfeksi wabah ini. Setelah tikus tersebut mati, kutu mengikat manusia dan menyebarkan kepada manusia. Varian kedua merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes maupun corona. Harapan hidup hanya dapat diukur dalam 1 atau 2 hari. Varian ketiga merupakan penularan wabah septisemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Berbeda dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi, atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Yang ketiga nih, akibat maut hitam atau akibat Black Death. Tingkat kematian. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi di seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini membunuh kurang lebih 200 juta orang pada abad ke-14. Sekarang kira-kira seluruh penduduk negara Brasil. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris meninggal. Florence, Italia kehilangan populasi dari 110.000 orang pada tahun 1338 menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60 penduduk Hamburg dan 60% penduduk Hamburg dan Bremen meninggal. Sebelum tahun 1350 terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1450. Pada tahun 1348, wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya.
Pada kota yang padat sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah yang di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban maut hitam. Di kawasan Asia Tenggara termasuk diantaranya Indonesia, belum ditemukan bukti, terutama bukti tertulis mengenai keberadaan maut hitam atau Black Death dan akibatnya kepala populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan mengingat Asia Tenggara, terutama Indonesia, termasuk dalam jalur laut pada jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India, dan Cina membuat Indonesia sangat berpotensi untuk terkena wabah ini. Terdapat beberapa teori mengenai asal maut hitam yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tetapi teori-teori ini belum dapat dibuktikan secara pasti. Penelitian Sharon and David dari University of South Carolina telah memberi dimensi baru dalam mempelajari wabah maut hitam ini dan memberi tampilan pertama kehidupan perempuan dan anak-anak selama wabah melanda. Penelitian tentang wabah maut hitam ini jarang terjadi karena sampel yang digunakan sangat jarang. Hanya beberapa sampel besar yang jelas berasal dari abad ke-14. Saat maut hitam terjadi, menurut analisis Sharon David, maut hitam yang terjadi pada abad ke-14 bukan wabah pemusnah massal, melainkan ditujukan kepada orang yang lebih lemah dari segala sisi termasuk usia dan fisik. Orang yang selamat dari maut hitam mengalami masa perbaikan kesehatan dan berumur panjang, di mana rata-rata tutup usia berkisar 70 hingga 80 tahun dibandingkan orang yang hidup sebelum wabah melanda. Kondisi fisik membentuk kelangsungan hidup pasca maut hitam, di mana kesehatan tidak selalu sama, tetapi menjelaskan kondisi daya tahan tubuh bertahan dalam melawan wabah penyakit yang berulang. Secara langsung maupun tidak langsung, wabah maut hitam sangat kuat membentuk pola kematian berkelanjutan selama beberapa generasi setelah berakhirnya epidemi. Penganiayaan, fanatisme, dan semangat akan religi berkembang terutama di Eropa karena maut hitam. Beberapa kelompok masyarakat Eropa menyerang kelompok tertentu seperti orang Yahudi, biarawan, orang asing, pengemis, dan peziarah, lepers. Mereka mengira bahwa dengan melakukan itu akan membantu mengatasi masalah wabah, pengidap penyakit kusta, dan orang-orang yang memiliki kelainan kulit atau memiliki jerawat yang parah biasanya akan dikucilkan. Karena para dokter pada abad ke-14 kehabisan ide untuk menjelaskan mengenai penyebabnya, masyarakat Eropa mulai mengubah sudut pandang kepada astrologi, gempa bumi, dan sumber yang dicemarkan oleh orang Yahudi sebagai alasan untuk penyebab wabah. Pemerintah di Eropa tidak dapat menyelesaikan masalah karena mereka tidak tahu mengenai penyebab dan cara penyebarannya. Mekanisme penyebaran wabah pada abad ke-14 tidak dimengerti oleh orang pada saat itu. Banyak orang kemudian menyalahkan bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Ada banyak serangan terhadap masyarakat Yahudi. Pada bulan Agustus pada tahun 1349, komunitas Yahudi di Mainz dan Cologne dimusnahkan. Sebelumnya, pada bulan Februari, penduduk Strasbourg membunuh 2.000 penduduk Yahudi untuk alasan yang sama. Hingga tahun 1351, 60 komunitas besar dan 150 komunitas kecil Yahudi telah dimusnahkan. Kehilangan norma dan sosialisasi masyarakat. Giovanni Boccaccio, seorang penulis asal Italia, hidup melalui wabah yang melanda kota Florence pada tahun 1348. Pengalaman ini menghilaminya untuk menulis buku The Decameron, kisah 7 pria dan 3 wanita yang melarikan diri dari wabah penyakit dengan melarikan diri ke sebuah villa di luar kota. Cerita Giovanni sangat menggambarkan keadaan pada pertengahan di Eropa pada waktu itu. Masing-masing warga menghindari warganya lain. Hampir tidak ada tetangga yang saling berhubungan. Saudara tidak pernah menghubungi atau hampir tidak pernah mengunjungi satu sama lain. Wabah penyakit ini lebih buruk dan luar biasa hingga menyebabkan ayah dan ibu menolak untuk menjenguk anak-anak mereka yang terjangkit wabah, seolah-olah mereka tidak memiliki anak.
Banyak pria dan wanita jatuh sakit, dibiarkan tanpa perawatan apapun kecuali dari rasa sosial teman, tapi hanya sedikit. Meskipun banyak yang mencoba membayar dengan upah tinggi, tetapi tidak memiliki banyak kesempatan memperolehnya. Nasib yang sangat menyedihkan menimpa kalangan kelas bawah dan sebagian besar kelas menengah. Kebanyakan dari mereka tetap tinggal di rumah, hidup dengan kemiskinan dan harapan keselamatan. Ribuan orang jatuh sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan dan perhatian. Hampir semua penderita wabah ini penyakit meninggal. Banyak yang mengakhiri hidup di jalan-jalan malam hari dan siang hari, meninggal di rumah-rumah mereka yang diketahui mati karena tetangga mencium bau mayat membusuk. Mereka yang lebih peduli bergerak oleh amal agama akan menyingkirkan mayat-mayat yang membusuk dengan bantuan porter. Mereka membawa mayat yang terkena wabah penyakit keluar dari rumah dan meletakkan di pintu. Hanya itu saya mau sampaikan ke saudara-saudara dong, kiranya ini informasi bagi saudara berguna. Sekarang beta mau pamit. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.